Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube di layar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana sebelum mulai ke videonya, kita absen dulu. Dari daerah mana aja nih teman-teman yang udah nontonin video aku? Boleh dong komen-komen di kolom komentar. Ini seperti biasa teman-teman, aktivitas pagiku. Ini aku awali dengan merebus air dulu ya teman-teman. Lanjut di sini, aku tuh kalau pagi hari pasti minum air putih 1 gelas dulu ya teman-teman. Karena minum air putih pagi itu sebelum aktivitas yang lain pas bangun tidur itu bagus ya teman-teman buat kesehatan. Aku udah lama loh melakukan hal ini, karena bisa juga kadang-kadang kan bangun tidur itu perut kita kan kosong ya teman-teman, jadi mesti kita isi dulu dengan segelas air hangat. Lanjut di sini tadi aku udah selesai minum sambil menghayal sedikit ya teman-teman, sambil menghayal kapan bahan-bahan pokok bisa turunnya. Nah ini lanjut ya, aku mau siapin dulu perbumbuan karena hari ini aku mau masak gulai ayam permintaan anak-anak. Udah lama sih anak-anak minta dimasakin ayam, cuma aku tuh orangnya jarang ya teman-teman buat masak ayam, paling sebulan tuh sekali. Sebetulnya bukan karena harganya, kalau harganya itu mungkin lebih murah ya teman-teman ketimbang ikan, cuma aku kalau untuk ayam potong atau ayam putih itu aku kurang-kurangnya teman-teman mengasih untuk anak-anak, karena dulu sih pernah pengalaman aku waktu si abang raja, hampir setiap hari aku kasih makan ayam putih ini, dan alhasil badan si abang tuh dulunya nggak gemuk jadinya gemuk. Jadi ada si kakak ipar yang bilang dia kerja di dinas kesehatan, dia bilang katanya ayam potong yang putih itu karena kan dia disuntik ya teman-teman buat besarnya, dan makanannya pun kayak ada hormon gitu, nggak bagus buat kesehatan anak. Dan si abang raja akhirnya itu susah ya teman-teman buat disunat karena badannya itu besar dan ketutup lemak gitu untuk di perutnya. Nah ini aku udah selesai siapin bumbu. Ini ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan juga buah pala, ketumbar, dan cabai rawit. Nah lanjut lagi ceritanya ya teman-teman. Akhirnya aku dikonsul ke spesialis anak dan endokrin, dan dokter tuh juga bilang katanya ayam potong itu nggak bagus dikasih ke anak, dan kalau bisa ngasih anak itu ayam kampung gitu ya teman-teman, karena kan makanannya itu alami. Cuma anak-anak ini kalau ayam kampung kurang suka ya teman-teman, mungkin karena ayam kampung itu yang satu keras, yang satu dagingnya itu kurang juga ya. Dan kalau untuk ayam potong ini kan untuk dagingnya itu banyak dan rasanya itu nggak terlalu keras juga untuk dagingnya. Dan di sini aku mau cerita juga sambil masak ya teman-teman. Katanya abang ipar aku itu kalau kita sering-sering ngasih anak ayam potong ini katanya bisa bikin anak itu agak gemulai gitu ya teman-teman. Nah semenjak itu aku sekarang jarang banget loh teman-teman ngasih anak-anak makan ayam potong. Itu pun sekali-sekali, kadang-kadang sebulan sekali ya teman-teman. Kalau anak-anak udah minta baru aku bikinkan. Dan di rumah pun pak suami dan adik kurang suka ya teman-teman dengan ayam potong ini juga. Makanya kadang aku tuh kalau udah masak tuh serba dilema ya teman-teman. Kalau misalnya aku masak ayam, aku mesti masak ikan yang lainnya, karena pak suami itu dan adek agak kurang ya dengan namanya ayam potong ini.
Ini aku udah selesai ngalusin bumbunya. Lanjut aja di sini aku mau cuci bersih dulu untuk batu gilingan cabenya ya teman-teman. Biar lapang juga ya aku mengerjakan yang lainnya. Kalau itu masih di situ nanti nggak muat ya teman-teman. Maklumlah dapur aku ini cuma segaris ya teman-teman, sungguh mini sekali. Kadang-kadang aku kebingungan juga sih mau ngambil videonya dari arah mana aja. Dan ini udah selesai aku turunin tadi untuk batu gilingan cabenya. Lanjut di sini aku mau perasin untuk santannya. Nah ini aku merasin santannya, aku kasih air panas ya teman-teman, karena santannya itu aku beli kelapanya itu aku beli beberapa hari yang lewat, terus aku simpan di dalam freezer. Nah jadinya ini aku agak kesusahan sedikit ya untuk megangin santannya. Nah lanjut ya, tadi juga karena terlalu panas udah meleleh juga sih untuk batu esnya, jadi aku tambahkan juga sedikit air dingin ya teman-teman, biar nggak terlalu panas sekali saat merasin santannya. Oh iya nih teman-teman di rumah, udah pada masak belum? Hari ini menunya apa sih teman-teman di rumah? Boleh dong kita sering-sering di kolom komentar. Mana tahu bisa juga jadi rekomendasi menu aku di hari berikutnya ya teman-teman. Dan ini aku masak ayamnya itu kemarin aku beli yang berat 2 kilo ya teman-teman. Aku belinya 2 ekor. Jadi untuk bagian dadanya aku nggak masuk, yang aku ambil cuma bagian paha, sayap, dan bagian punggung ya teman-teman. Karena anak-anak kalau ayam juga kurang suka di bagian dada, mungkin karena dagingnya itu yang agak alot gitu ya teman-teman untuk di bagian dada. Jadi anak-anak itu lebih milih di bagian paha, sayap, dan di bagian punggung gitu. Katanya enak sih makan yang ada tulangnya. Nah ini lanjut, udah selesai merasin santan. Ini bumbunya mau aku tumis sedikit ya teman-teman. Aku juga udah tambahkan cabai giling. Aku juga udah masukkan untuk daun serai yang aku geprek, laos yang aku geprek. Nah lanjut ya teman-teman, ditumis hingga bau langunya hilang. Ini udah tanak, lanjut aku masukkan untuk si daging ayamnya tadi. Dan ini aku juga langsung aja teman-teman mau masukkan juga untuk santannya. Nah ini di sini aku pakai kelapanya itu 1,5 butir ya teman-teman, biar lebih kental untuk gulai ayamnya. Dan kalau misalnya cara masakku beda dengan teman-teman di rumah, harap maklum ya. Dan ini aku juga masukkan daun jeruk dan juga daun kunyit. Kadang-kadang sih aku masak gulai ayam ini kadang bumbunya nggak aku tumis ya teman-teman, langsung aja aku masukkan dengan santan. Tapi kali ini aku pengen aku tumis dulu ya untuk perbumbuannya. Nah di sini aku nyambil ya teman-teman, tadi aku tinggalkan untuk gulayannya. Aku sambil buat cuciin piring, karena kalau nggak disambil nanti pekerjaan itu bakal lama selesainya ya teman-teman. Harus pandai-pandai ya kita ngatur waktunya, karena kan aku tuh juga selesai ini bakal ngantar si Abang Razik berangkat les ya teman-teman. Jadinya di sini setiap pekerjaan itu pasti aku sambil. Di sini aku juga nyambil nyuci pakaian ya teman-teman, yang udah aku putar di dalam mesin cuci. Jadi nanti jam-jam setengah 10 kan aku jemput si Abang Razi pulang les. Jadi buat pekerjaan rumah udah selesai semua. Jadi bisa sedikit nyantai ya teman-teman, bisa melakukan aktivitas yang lain. Dan di sela-sela waktu menunggu si Abang pulang sekolah, aku dubbing gitu ya teman-teman. Karena entah kenapa beberapa hari ini aku malas banget dubbingnya itu di malam hari. Aku sukanya itu dubbingnya di pagi hari aja. Kadang-kadang nggak konsentrasi ya teman-teman kalau dubbing itu digangguin sama anak. Kadang pas aku di kamar, anak-anak itu ikut semua ke dalam kamar.
aku tuh kalau dubbing itu nggak pede teman-teman kalau dilihatin, walaupun dilihatin sama anak aku. Kadang anak aku tuh kalau aku dubbing dia suka ngejek aku gitu teman-teman. Pernah sekali aku dubbing di depan mereka, aku mengucapkan assalamualaikum, jadi mereka jawab ya teman-teman. Sebetulnya kan hukumnya wajib ya kita menjawab salam orang, cuma karena aku dubbing dia menjawab salam aku, akhirnya dubbing aku terhenti gitu ya teman-teman. Aku nggak jadi dubbing, yang ada aku jadi ketawa sakit perut sendiri. Dan kadang kalau dubbing di depan suami aku juga nggak pede teman-teman, kadang ada rasa malu, mungkin karena masih konten kreator pemula gitu ya teman-teman. Nah lanjut, tadi aku juga udah beres-beresin tempat di meja di depan teras itu. Seperti biasa itu tempat nongkrongnya pak suami dan adek, jadi banyak sekali abu-abu rokok, tisu. Nah itu tadi yang udah aku bersihkan juga. Lanjut, ini aku juga nyuciin gelas yang kotor sebiji itu ya teman-teman, sambil nungguin gulainya matang. Siapa di sini kalau masak itu suka nyambil juga sama seperti aku? Kalau aku tim nyambil ya teman-teman, karena kalau satu pekerjaan aja yang kita pegang nanti bakal lama untuk selesainya, dan pekerjaan lain pun terbengkalai semua ya teman-teman. Dan sambil aku beres-beres, sambil nungguin gulai aku matang, aku mau nyapa-nyapa teman-teman di rumah ya. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Lagi rebahan kah? Lagi berberes atau lagi masak sama seperti aku? Boleh dong kita komen-komen di kolom komentar. Alhamdulillah ini gulainya udah hampir matang, jadi aku tinggal juga ya teman-teman buat nyuciin sayur, karena aku juga mau bikin bening sayur dan toge. Nah kalau di rumah ini wajib pada sayur ya teman-teman, apalagi aku yang harus setiap hari konsumsi sayur ya teman-teman. Nah ini aku sayurnya cuma bayam dan juga toge. Jangan heran ya teman-teman kalau aku suka masak bening bayam atau bening sawi. Ya itulah teman-teman sayur yang cuma aku suka, bukan cuma aku suka sih, cuma cara masaknya memang selalu aku bening ya, buat mengurangi minyak atau kalori yang berlebihan. Buat jaga pola makan juga ya teman-teman, karena di usia yang udah nggak muda lagi ini, jadi kita juga harus jaga pola makan, jaga kesehatan. Dan ini juga ya teman-teman, kenapa aku tuh kalau masak itu nyambil semua pekerjaan. Jadi nanti kalau pekerjaan aku udah selesai, aku udah ngantar si abang Razik pergi les, jadi aku bisa olahraga sebentar ya teman-teman, minimal setengah jam gitu, karena aku tuh selalu menyempatkan buat olahraga gitu ya teman-teman. Olahraganya cuma di rumah, cuma buka YouTube, jadi ngikutin gerakan yang ada di YouTube. Dan juga aku kadang sepedaan di rumah juga ya teman-teman olahraganya. Alhamdulillah ini menu paginya udah selesai. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe video aku ini. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku ini, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Dan itu di kompor sebelah aku juga lagi ngukus telur dan juga ubi ya teman-teman, buat sarapan pagi. Nah ini lanjut, aku mau nyiapin makannya anak-anak. Si adik Rafiq itu tadi bangun tidur, dia langsung minta makan gitu ya teman-teman. Jadi dia tadi kusuruh mandi, nggak mau, katanya dia lapar. Ya udah, ini aku suapin dulu dia makan. Dan ini aku juga ngambilin nasinya si abang Razik. Abang Razik mau sarapan sebelum berangkat les. Kalau menunya ini abang Razik nggak pernah nolak ya teman-teman, kalau nasinya itu aku kasih banyak. Tapi kalau udah namanya ikan pasti dia ngomel ya kalau nasinya itu aku kasih banyak di dalam piringnya.
Lanjut, ini aku mau sopin dulu si adek Rafiq makan ya teman-teman. Karena udah dari tadi dia merengek minta makan gitu. Nah ini aku suruh dulu dia baca doa makan ya teman-teman. Dia tuh tahu kalau mau makan itu selalu baca doa makan. Tapi yang jelas itu cuma aminnya aja teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga masih belajar. Anak yang baru berumur 2 tahun lebih itu namanya udah pintar ya teman-teman, udah bisa kita acungin jempol. Dan Adek Rafiq mau makan dulu ya, Om Tante online. Sampai di sini dulu ya videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, see you.